Apa itu lahan potensial? Lahan potensial adalah lahan yang memiliki kemampuan untuk dimanfaatkan secara optimal guna mendukung berbagai aktivitas manusia seperti pertanian, permukiman, industri, maupun pariwisata. Potensi ini tuh ditentukan oleh berbagai faktor mulai dari kondisi fisik lahan dan lain sebagainya. Sebagai contoh, lahan potensial bisa kita temukan di sekitar rumah kita sendiri. Misalnya, lahan perkebunan yang saya miliki berada di bagian depan, samping, dan belakang rumah. Nah, lahan ini tuh dimanfaatkan sebagai upaya ketahanan pangan keluarga melalui sistem pertanian campuran. Pertanian campuran berarti menanam berbagai jenis tanaman dalam satu lahan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, hingga tanaman produktif lainnya. Dengan cara ini, lahan tidak hanya dimanfaatkan secara maksimal, tapi juga mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari secara mandiri. Selain itu, lahan ini juga dimanfaatkan untuk memelihara hewan ternak seperti kelinci, ayam, dan bebek. Dengan menggabungkan kegiatan pertanian dan peternakan, pemanfaatan lahan menjadi lebih optimal. Nah, hasil tanaman bisa dikonsumsi langsung, sementara ternak dapat menjadi sumber protein sekaligus memiliki nilai ekonomi dan bisa dijadikan pupuk kompos. Jatuh cinta memang baik, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Desa Ciharalang memiliki tata gunaan yang beragam. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan kondisi sumber daya air. Desa Ciharalang berada di daerah dataran rendah, oleh sebab itu wilayah permukimannya terkonsentrasi di wilayah yang landai dan mudah untuk aksesibilitas. Contohnya seperti ini ya. Jadi permukiman di wilayah saya itu menyebar sepanjang garis lurus. Jadi seperti ini, di sebelah kanan dan sebelah kiri, dan di tengahnya itu jalan. Beberapa dari daerah perdesaan dimanfaatkan sebagian untuk perkebunan. Hal ini dimanfaatkan secara individu maupun kolektif. Contohnya, ini merupakan lahan dari keluarga saya dimanfaatkan untuk perkebunan, tapi perkebunannya itu campuran, yaitu ada tanaman singkong dan lain sebagainya, pisang. Desa Ciharalang mengandalkan sawah tada hujan. Lahan sawah ini bergantung pada curah hujan musiman, sehingga pola tanam biasanya sekali atau 2 kali setahun, tergantung pada pola curah hujannya. Penggunaan lahan di Desa Ciharalang mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap kondisi alam, terutama dalam ketergantungan pada air hujan dan pemanfaatan daratan rendah untuk permukiman serta pertanian. Baik, untuk selanjutnya ada lahan kritis. Nah, lahan kritis yang saya ambil berada di Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, di dekat wilayah saya. Nama sekolahnya itu SMKN 1 Cijengjing, di mana sekolah SMKN Cijengjing itu terbengkalai disebabkan oleh korupsi, jalan transportasi yang tidak memadai, sehingga banyak anak sekolah yang tidak mau untuk sekolah di sana gitu. Karena kebetulan di sekolah SMK di wilayah Cijengjing itu sudah banyak sekali sekolah dengan jarak yang dekat dan transportasi jalan yang bagus, sedangkan di SMKN 1 Cijengjing itu berada di atas perbukitan kecil gitu, sehingga masyarakat banyak yang tidak mau untuk menyekolahkannya. Dan sekolah SMKN 1 Cijengjing juga merupakan sekolah baru, jadi masyarakat itu ragu, sehingga sekolah itu tuh menjadi terbengkalai. Bangunannya itu sudah rusak, ditumbuhi oleh berbagai macam rumput liar gitu yang memenuhinya, sehingga lahan ini tuh dapat dipastikan lahan kritis karena tidak dimanfaatkan gitu secara potensial. Terima kasih.